Welcome to our channel. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari, pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu ini adalah Pesta Tritunggal Maha Kudus. Bacaan-bacaan suci pada hari ini mengundang kita semua untuk melihat lebih dalam tentang misteri Allah yang satu, tetapi dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini juga sebuah undangan untuk kita semua untuk hidup dalam kesatuan dan relasi satu sama lain dalam kasih, sebagaimana yang terjadi dalam relasi Tritunggal Maha Kudus. Kitab Ulangan menggambarkan bahwa Tuhan itu begitu unik dan layak dicintai oleh umatnya. Tuhan begitu dekat dan penuh perhatian atas umatnya. Konsekuensinya, Israel atau umatnya harus mematuhi perintah-perintah Allah, karena itulah jaminan berkat bagi mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua budaya di dunia berbicara tentang Tuhan. Semua budaya memuja realitas yang maha tinggi dengan cara mereka masing-masing. Masyarakat kita masing-masing juga mengakui dan menyebut Allah dengan namanya sendiri dan melakukan ritual-ritual untuk menghormatinya. Orang Hindu dan Muslim juga melakukan hal yang sama. Mereka mempunyai sebutan atas Allah dan ritual-ritual untuk menghormatinya. Namun ada sesuatu yang sangat berbeda antara Tuhan dalam budaya atau dalam agama-agama tersebut dengan Allahnya orang Kristen, dengan Allahnya kita. Perbedaan itu terletak pada kenyataan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pribadi, tetapi sekaligus Tritunggal. Artinya, Allah adalah pribadi yang berelasi dan mengungkapkan dirinya dalam Bapa, dalam Putra, dan dalam Roh Kudus. Walaupun diungkapkan dalam pribadi, ketiganya ada dalam kesatuan, tak terpisahkan, saling bergantung dalam realitas yang harmoni satu dengan yang lain. Kita mengetahui fakta ini dalam sejarah keselamatan manusia. Allah menyatakan diri kepada Abraham, kepada Musa, kepada para nabi, dan melalui mereka kita mengenal Allah yang memiliki telinga untuk mendengar dan memiliki hati yang selalu tergerak untuk mengasihi dan mengampuni, sehingga dalam Allah kita selalu mendapat kesempatan untuk hidup. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sejarah keselamatan juga kita melihat Yesus adalah titik puncak pewahyuan diri Allah sebagai Bapa yang menciptakan dunia, yang mengasihi dunia dan menyelamatkan dunia. Karena alasan penyelamatan atas dunia, inilah Yesus datang ke dunia. Yesus mengungkapkan kepada kita bahwa Ia hidup
dalam persatuan dengan Bapa. Sehingga kata-kata dan perbuatan Yesus bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutusnya, Bapa yang bersatu dalam Dia. Dan Yesus juga memperkenalkan kepada kita, menyatakan pada kita tentang kehadiran Roh Kudus. Dia yang disebut sebagai pembela, yang mengingatkan kita akan segala sesuatu yang Dia ajarkan kepada kita. Saudara-saudari pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yesus menegaskan bahwa semua kuasa telah diberikan kepadanya oleh Bapa, dan Yesus mengutus para murid, mengutus kita untuk membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah Allah yang satu, tetapi memiliki 3 pribadi, Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jika tidak demikian, Yesus tentu tidak meminta para murid untuk membaptis orang-orang dalam nama itu. Tritunggal Maha Kudus adalah misteri terdalam dari kedirian Allah yang kita sembah. Dia adalah Bapa yang menciptakan dunia. Dia adalah Putra yang mempersembahkan hidupnya di kayu salib untuk menyelamatkan dunia. Dialah Roh Kudus yang menopang hidup dunia, hidup kita sampai hari ini. Inilah 3 pribadi dalam satu Allah. Meskipun berbeda, mereka mewujudkan satu tindakan kasih dalam persekutuan, kesetaraan, harmoni, ketergantungan satu dengan yang lain. Saudara-saudari, pendalaman, pemahaman akan Tritunggal Maha Kudus memberikan konsekuensi bagi kita semua, kita yang adalah umatnya. Yang pertama, jika Tuhan yang penuh kuasa hidup dalam persekutuan kasih, dalam harmoni, bergantung satu terhadap yang lain, maka kita pun yang mengimaninya harus mengembangkan hubungan penuh kasih antara anggota keluarga kita masing-masing dan juga dalam komunitas beriman kita. Artinya, kapanpun kita terlibat dalam konflik yang menghancurkan hubungan kita satu dengan yang lain, kita meniadakan realitas Tritunggal Maha Kudus. Karena di dalam Dia hanya ada persatuan, hanya ada berjalan bersama, hanya ada kasih yang menghidupkan satu dengan yang lain. Yang kedua, karena Tritunggal Maha Kudus hanya satu Tuhan, kita semua walaupun berbeda asal, berbeda suku budaya, berbeda bahasa, kita adalah umat Allah. Semua kita sama. Toh, kita diciptakan menurut citranya. Dan karenanya kita hidup dan bekerja sama serta saling menghargai satu dengan yang lain. Dengan cara hidup seperti inilah kita menunjukkan iman dan pemahaman kita yang benar tentang realitas iman kita, Tritunggal Maha Kudus. Semoga Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.